Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Bersyukur pada Tuhan kalau pada saat ini kita masih diberikan kesempatan pada Tuhan. Biarlah kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Go.
Haleluya. Sungguh Tuhan, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Kau senantiasa memelihara dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun keadaan dunia semakin hari semakin susah, tetapi kami mempunyai Tuhan, mempunyai kekuatan, mempunyai pengharapan hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Apabila masih ada kuasa yang ingin mengganggu, kami tolak, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu ada di tempat ini memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai baptian ini dari permulaan pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, kita katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, kami mendapat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita datang. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku.
yang kita lalui bersama Tuhan, kita merasakan bahagia karena penyertaan Tuhan dan luar biasa. Selidiki aku Tuhan, apakah aku sungguh mengasihimu Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang bersembunyi. Katakan sekali lagi, selidiki yang Tuhan, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi, apakah ku sungguh mengasihi Yesus dan menilai hidupku, tak ada yang bersembunyi. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan sekali, selidiki aku, selidikilah Tuhan Yesus. Lihat hati, Kau tahu Tuhan siapa aku. Sungguh mengasihi ya Tuhan, Kau yang Maha kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kalau kami mengingat
Tuhan, betapa sungguh luar biasa Tuhan pelihara hidup kami. Tuhan limpahi kami dengan anugerah dan berkat-berkat yang luar biasa membuat kami ada seperti saat ini. Terima kasih Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Sebab itulah kami mau terus berjuang untuk tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami tetap setia di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini kami umat-umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan. Telah kami sampaikan puji-pujian, sorak-sorai syukur kami yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat-Mu. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami mau buka hati kami lebih lagi. Maka kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Dari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang merindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga membuat hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata lalu mulut bibir hamba-Mu sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali Bapak Saudara ya. Shalom, puji Tuhan ya. Seberapa banyak kita yang hadir pada sore hari ini ya. Tentunya kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu terus ada dalam hidup kita sampai saat ini ya. Nah, malam ini, sore ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu judul ya. Judulnya agak unik ya, karena kalimatnya ini seperti kalimat yang belum selesai gitu ya. Kalimat yang gantung ya. Judulnya adalah dijawab tapi, nah itu ya, dijawab koma tapi titik. Nah itu aneh ya. Jadi kalimatnya ini seperti kalimat yang belum selesai, kalimat yang gantung gitu ya. Tapi kita akan belajar sama-sama. Itu jadi judul perenungan firman Tuhan, dijawab tapi titik. Oke, nah kita akan belajar sama-sama. Dalam menjalani kehidupan ini, setiap manusia itu pasti memiliki keinginan. Semua orang ya, memiliki keinginan adalah hal yang wajar ya. Karena itu adalah sebuah tanda kehidupan. Jadi kalau orang punya keinginan, itu hal yang wajar. Karena itu tanda bahwa manusia itu hidup. Kalau tidak punya keinginan, itu justru yang tidak wajar ya. Itu yang aneh ya. Mungkin manusia yang sudah masih hidup tapi sudah seperti kayak, nah katanya mayat hidup sebenarnya gitu ya. Saya pernah dengar ada muncul istilah mayat hidup. Orangnya masih hidup bernafas, tapi sudah tidak punya keinginan karena mungkin putus asa, putus harapan dan sebagainya. Jadi mayat hidup. Nah ini aneh, ini tidak wajar, ini tidak normal ya. Jadi memiliki keinginan adalah hal yang wajar, karena itu adalah sebuah tanda kehidupan. Orang yang hidup pasti memiliki keinginan. Ada yang keinginannya sederhana, keinginannya biasa, keinginannya kecil gitu ya, tidak terlalu tinggi. Namun ada pula yang punya keinginan sangat tinggi ya, muluk gitu ya, sangat besar keinginannya. Macam-macam kan. Ada orang yang pikirannya sederhana, dia cuma menginginkan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang ya biasa gitu ya, tidak terlalu tinggi. Tapi ada orang yang karena begitu antusias, begitu bersemangat, begitu optimis, sehingga dia punya keinginan yang tinggi, bahkan sangat tinggi, keinginan yang muluk. Ya, itu memang tiap orang berbeda-beda. Tapi yang pasti, setiap orang pasti punya keinginan. Nah, sebagai umat Tuhan, ya,
kita pun kalau kita memiliki keinginan, maka Alkitab berkata, yuk kita buka Filipi 4 ayat yang ke-6. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai umat Tuhan, kita ini juga manusia. Nah, karena kita ini juga manusia, kita juga punya keinginan. Nah, kalau kita punya keinginan, apa yang Alkitab katakan? Filipi 4 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Bapak Saudara bisa melihat nyimak dari Alkitab ataupun gadget yang digunakan hanya untuk membuka Alkitab saja. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Ternyata Alkitab berkata kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya sebagai umat Tuhan punya keinginan, dikatakan ayat ini, sampaikanlah keinginan kita kepada Allah dalam doa. Jadi tidak salah. Ya, kita sebagai umat Tuhan punya keinginan, tidak salah. Sampaikan kepada Allah di dalam doa. Nah, bicara tentang doa, Saudara, apakah hakikat daripada doa ya? Ya. Ada banyak orang berpikir bahwa doa itu adalah permintaan. Tidak salah, tapi belum lengkap. Karena doa itu bukan hanya permintaan. Arti dari doa yang sesungguhnya, hakikat atau arti dari doa yang sesungguhnya adalah menjalin hubungan, menjalin relasi, berkomunikasi dengan Allah. Bukan cuma sekedar meminta, tapi kalau orang menjalin hubungan, orang menjalin relasi, supaya hubungan atau relasi itu sehat, maka harus berjalan dua arah. Sama ini ya, kalau Bapak Ibu Saudara berteman dengan seseorang, ya, berkawan, bersahabat dengan seseorang, tidak mungkin kita cuma menjalin hubungan, kita yang ngomong terus, teman kita nggak pernah ngomong. Atau sebaliknya, teman kita yang ngomong terus kita nggak pernah ngomong. Itu hubungan yang tidak sehat, betul ya? Tidak sehat, so relasi yang tidak sehat. Karena relasi atau hubungan yang sehat itu terjadi komunikasi dua arah. Dengan Tuhan pun demikian. Doa itu adalah membangun hubungan, membangun relasi, berkomunikasi dengan Tuhan. Maka supaya hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan itu sehat, maka harus berlangsung dua arah. Nah, kalau doa cuma diartikan permintaan, berarti hanya berjalan satu arah. Kita yang terus ngomong kepada Tuhan. Kapan kita memberi kesempatan Tuhan ngomong sama kita? Nah, berarti hubungan kita dengan Tuhan tidak sehat. Relasi kita dengan Tuhan tidak sehat. Karena cuma satu arah. Oke ya. Jadi kita mesti ubah paradigma kita, pemikiran pengertian kita bahwa doa itu sama dengan permintaan. Kurang tepat. Itu hanya bagian dari doa, permintaan. Tapi bukan doa itu berarti permintaan. Bukan. Doa adalah membangun hubungan, membangun relasi, berkomunikasi dengan Allah, sehingga harus terjadi dua arah. Nah, apakah unsur dari doa? Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya berdoa, apakah unsur dari doa? Apa isinya doa? Apa unsurnya doa? Pasti sebagian kita paling tahu, paling sering dilakukan adalah minta. Betul, tidak salah. Tapi itu ternyata urutan nomor 5. Bagi kita minta mungkin nomor 1, tapi ternyata minta untuk diri kita itu urutan nomor 5, paling akhir. Loh Pak, nah kalau gitu nomor 1, 2, 3, 4 itu apa? Kok 5-nya baru minta untuk diri sendiri? Lah 1, 2, 3, 4-nya Pak. Ayo kita lihat ya. Yang pertama, unsur doa yang pertama itu adalah pemujaan, pengagungan, penyembahan kepada Tuhan. Ini yang penting. Jadi kalau saudara berdoa, di dalam doa
unsur yang paling tertinggi, paling nomor satu, itu menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, memuja Tuhan. Itu nomor satu. Ini yang paling menyenangkan hati Tuhan, nomor satu. Ya, jadi unsur doa yang paling top itu adalah pemujaan, pengagungan, penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, unsur doa yang kedua adalah bersyukur. Biasanya kata-kata kita, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di sepanjang umur hidupku, dan sebagainya. Pokok intinya itu pernyataan syukur, terima kasih. Ini unsur doa yang kedua. Ya. Unsur doa yang ketiga adalah pengakuan dosa dan mohon pengampunan. Karena kalau mau jujur, saudara, kita ini pernah salah nggak, saudara? Bukan cuma pernah ya. Kalau mau jujur, sering. Ya saudara ya. Kalau mau jujur ya, bukan cuma pernah, sering. Lah, tokoh Alkitab yang tertulis dalam Alkitab, kecuali Tuhan Yesus ya, semuanya itu dituliskan mereka pernah lakukan kesalahan. Lah, tokoh Alkitab saja pernah lakukan kesalahan, apalagi kita, saudara. Jadi kalau kita jujur dengan diri kita, maka kita ini banyak kesalahan. Maka penting unsur doa yang ketiga, akui dosa, minta ampun. Itu artinya tidak menyimpan dosa, membereskan dosa. Ya, ini yang ketiga. Unsur doa yang keempat, bersyafaat. Bersyafaat. Bersyafaat itu artinya permohonan atau permintaan untuk orang lain, bukan diri kita, tapi untuk orang lain. Ya, salah satunya Bapak Saudara berdoa, Tuhan, kami berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan seluruh ya aparat pemerintah yang Tuhan telah percayakan, beri hikmat kepada mereka, taruh roh takut akan Tuhan atas diri mereka, sehingga ketika mereka menjalankan tugasnya, mereka boleh membuat keputusan yang benar di dalam terang kebenaran Tuhan, sehingga bangsa kami boleh menikmati berkat dan anugerah yang Tuhan siapkan untuk bangsa kami. Nah, kira-kira begitu. Dan puji Tuhan, ya kemarin saya dengar infonya di internet itu katanya pertemuan KTT G20 di Bali. Wah, ini Presiden Jokowi dan Indonesia mendapat pujian yang luar biasa dari negara-negara lain. Bukan negara-negara kecil, dari Cina, dari Amerika, dan beberapa negara yang lain. Indonesia menjadi salah satu negara yang dipuji luar biasa. Banyak negara lain yang ingin membangun kerjasama dengan Indonesia. Wah, luar biasa. Ya, di tengah masa sulit, masa resesi, Indonesia bisa jadi berkat buat bangsa lain. Wah, luar biasa. Tentu ini tidak luput dari doa-doa kita sebagai umat Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan berkata, doa orang yang benar dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Besar kuasanya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya berdoa buat bangsa, negara, pemimpin bangsa, itu tidak sia-sia. Itu namanya bersyafaat atau doa syafaat. Nah, yang kelima, dan saya diajari, yang pasti tahu yang kelima apa, Sob? Minta buat diri sendiri. Jadi ternyata minta buat diri sendiri itu nomor 5. Ya, jangan dibalik, Sob ya. Jadi kalau dibalik nanti yang ada di pikiran kita, apa itu doa? Minta. Waduh, berarti mintanya jadi nomor 1, Sob. Enggak, minta ternyata nomor 5. Ya, yang nomor 1 saya ulang, pemujaan, pengagungan, penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, bersyukur, terima kasih Tuhan. Yang ketiga, pengakuan dosa, minta ampun, bereskan dosa, tidak menyimpan dosa. Yang keempat, bersyafaat, memohon tapi untuk orang lain. Dan yang kelima terakhir, memohon untuk diri sendiri. Oke. Nah, sebelum meminta, sebelum berdoa yang salah satunya meminta, ya isinya, maka kita ini harus menjadi orang benar. Sehingga ketika kita berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, kita bisa meyakini bahwa doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Saya ulang, ya. Sebelum kita meminta,
di dalam doa, kita ini harus jadi orang benar. Supaya apa? Kita bisa punya keyakinan bahwa doa kita didengar dan dijawab Tuhan. Ada banyak anak Tuhan tidak punya keyakinan. Kalau ditanya, gimana? Kamu sudah berdoa? Sudah. Gimana? Tuhan dengar toh doamu? Bu ya, gak tahu. BE denger, BE enggak gitu saya ya. Nek Tuhan enggak repot, nek Tuhan enggak sibuk ya didengar. Enggak. Bu ya gak tahu. Loh, ini enggak punya keyakinan, enggak punya kepastian. Saya mau kasih tahu Bapak Saudara, kalau kita jadi orang benar, maka kita ini harus punya keyakinan, kepastian bahwa doa kita itu selalu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Amin. Iya. Kalau Bapak Saudara saya jadi orang benar, doa kita itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Menjadi pertanyaan kita bersama. Lupa gimana supaya kita jadi orang benar? Kalau masih hidup di dunia, masih bisa melakukan kesalahan. Bagaimana saya bisa jadi orang benar? Supaya saya bisa punya keyakinan bahwa kalau saya berdoa, doa saya itu didengar dan dijawab Tuhan. Bagaimana Pak supaya bisa jadi orang benar? Ada 3 langkah untuk jadi orang benar. Cepat saja ya, karena ini bukan intisari dari khotbah malam ini. Untuk jadi orang benar, yang pertama, beriman kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini langkah yang pertama. Kalau seseorang beriman kepada korban Kristus di atas kayu salib, maka pengorbanan Kristus, kematian Kristus di atas kayu salib itu mengampuni segala dosa kita, menebus kita dari segala dosa kita. Sehingga kita dikatakan oleh Alkitab bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Hamba kebenaran. Hamba kebenaran ini berarti jadi orang benar. Jadi ini yang pertama, tidak bisa dilewati, tidak bisa. Harus beriman kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Wajib. Dan saya percaya Bapak Saudara dan saya adalah orang-orang yang beriman kepada pengorbanan Kristus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin. Kita jadi orang benar. Ini yang pertama. Langkah yang kedua, ya. Setelah kita jadi orang benar karena korban Kristus membenarkan kita, maka yang kedua, belum selesai, belum ya. Belajar hidup benar sesuai firman Tuhan. Jadi langkah pertama beriman kepada korban Kristus. Yes. Tapi belum berhenti sampai di situ. Dalam perjalanan kehidupan ini kita harus masuk yang kedua, belajar hidup benar sesuai firman Tuhan, sesuai perintah Tuhan. Jadi kalau tidak sesuai firman Tuhan, ya jangan dilakukan. Itu akan membuat kita jadi orang yang tidak benar nanti. Ya, belajar hidup benar sesuai firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, kalau kita lakukan kesalahan, ini yang ketiga ya, segera akui dosa, minta ampun dan bereskan dosa. Ini tadi kan salah satu unsur doa ini. Loh, karena kan kita ngakui, tapi tadi saya bilang semua orang, semua kita, termasuk saya juga bisa salah. Tapi yang penting tidak boleh terbiasa hidup dalam dosa. Itu tidak boleh. Bisa dan biasa itu beda. Bisa salah, betul. Tapi biasa salah, wah tidak boleh. Ini berarti sengaja, ya tidak boleh. Bisa salah. Begitu sadar kita salah, akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah salah. Ampuni aku Tuhan. Aku mau kembali ke jalan Tuhan. Aku mau kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni aku Tuhan. Nah, kita percaya sesuai firman Tuhan dikatakan kalau kita mengakui dosa kita, maka Tuhan itu Allah yang setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Nah, luar biasa. Nah, salah tapi minta ampun, kembali jadi orang benar. Nah, repotnya kalau sudah salah tidak minta ampun. Nah, ini yang repot, so. Ya, salah
tapi tidak merasa salah. Wah, ini paling parah, so. Ya, orang salah tapi tidak merasa salah. Wah, hilang, tidak jadi orang benar lagi, so. Nah, kalau orang seperti ini berdoa, tidak didengar sama Tuhan. Karena apa? Yesaya 59 berkata, dosa menjadi penghalang hubungan kita dengan Allah. Dosa menjadi penghalang ketika kita berdoa kepada Tuhan. Penghalang. Apa penghalangnya? Dosa. Sehingga doanya tidak didengar, tidak dijawab oleh Tuhan. Karena itu kalau sadar diri kita salah, minta ampun. Tidak apa-apa, bisa salah, tapi minta ampun. Ampuni aku Tuhan, aku sudah salah. Aku mau bereskan dosaku, aku mau kembali ke jalan yang benar. Tuhan ampuni kita, kita jadi orang benar. Oke ya. Jadi itulah 3 hal yang harus dilakukan supaya Bapak, Ibu, saudara saya jadi orang benar. Yang pertama, beriman kepada korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Wajib ini, tidak boleh dilewati. Yang kedua, setelah itu belajar hidup benar sesuai firman Tuhan. Nah, yang ketiga, kalau salah, itu maksudnya kelewatan atau ada kesalahan, ada alpanya, ya ada kelirunya, minta ampun, bertobat, minta ampun, kembali ke jalan Tuhan, jadi orang benar. Nah, kalau kita jadi orang benar, maka ketika kita berdoa, kita punya keyakinan doa kita didengar dan dijawab Tuhan. Amin. Ya. Nah, ketika kita sudah jadi orang benar, lalu kita berdoa, ya, salah satunya dalam doa kita minta sesuatu kepada Tuhan. Tadi kan dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan di dalam doa kita, maka akan ada 3 jenis jawaban yang kita terima. Jawaban yang pertama adalah ya. Wah, ini paling senang semua. Itu kita minta Tuhan, misalkan ini sobat, Tuhan berkati pekerjaanku. Tuhan bilang, yes, ku berkati bengmu. Tahu besok dapat gantau. Waduh, senang hati kita. Ini jawaban yang pertama, ya. Dan semua kita pasti berharap jawaban ini, sobat. Betul ya? Ini yang paling disuka oleh umat Tuhan. Tapi ternyata bukan cuma ya, sobat. Ada kemungkinan yang kedua. Jawaban Tuhan berkata, tidak. Nih, no, tidak. Kita minta Tuhan dengar, tapi jawaban Tuhan itu Tuhan bilang enggak. Salah satu contoh di Alkitab, itu kalau Bapak Ibu baca kisahnya Rasul Paulus. Rasul Paulus dipakai Tuhan dalam pelayanan yang begitu luar biasa, ya. Nah, ketika dia melayani dipakai Tuhan secara luar biasa, dia mengalami satu tantangan yang dalam istilah Alkitab dikatakan duri dalam daging. Itu Bapak Ibu sudah bisa baca di 2 Korintus 12. Ya, saya tidak ajak baca, menyingkat waktu, nanti terlalu panjang. Duri dalam daging. Ini kiasan ya. Saudara, kalau daging kita ini kena duri, di dalam daging kita ini ada duri. Enak nggak, Saudara? Saya percaya pasti kita rasanya nggak nyaman. Kita lakukan sesuatu tersenggol yang ada sayatan duri atau ada duri yang di dalam daging kita pasti waduh, sakit. Ya, dibiarkan lama-lama infeksi, betul ya Pak Dokter ya? Dibiarkan bukan cuma infeksi, lama-lama bisa, saya nggak tahu, apalagi istilahnya abses atau apalah namanya ya. Nah, ini bahaya duri dalam daging. Ini kiasan tapi ya. Jadi Bapak Saudara jangan pikir Rasul Paulus ketelusupan ya, ketelusupan itu istilahnya duri dalam daging. Oh bukan, ini kiasan. Ya, artinya ada sebuah tantangan, ada sebuah kesulitan di dalam kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus, duri dalam daging. Nah, Paulus berdoa, dikatakan 3 kali aku berdoa supaya Tuhan engkau mencabut duri dalam daging. Nah, Rasul Paulus ini rasul yang dipakai Tuhan, kalau dia berdoa, wah, doanya itu luar biasa, jadi berkat. Ya, doanya didengar, dijawab Tuhan. Orang-orang mengalami mujizat. Ya. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan cabutan ini duri dalam dagingku ini cabut. Tuhan bilang apa sih? Enggak. 3 kali minta, 3 kali Tuhan bilang tidak. Loh, apakah Rasul Paulus menyimpan dosa? Enggak. Tapi Tuhan menjawab
Enggak. No. Jadi ternyata ada kemungkinan kedua. Waktu Bapak, Ibu, saudara saya meminta sesuatu di dalam doa, ada kemungkinan kedua. Tuhan berkata tidak. Kemungkinan yang ketiga, Tuhan berkata tunggu. Tunggu. Ya. Nah, saat kita mendapat jawaban doa yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan, bagaimanakah respon, tanggapan, reaksi, sikap kita? Ayo, jujur saudara ya. Kita mengingini sesuatu, kita berdoa minta, karena Tuhan bilang sampaikanlah, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah di dalam doa, kita sampaikan. Lalu Tuhan bilang tidak, atau Tuhan bilang tunggu. Saat kita mendapat jawaban yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau kita harapkan, bagaimana respon kita? Perlu kita ketahui, respon yang kita tunjukkan itu akan mengindikasikan, ya, akan menunjukkan sejauh mana kedewasaan rohani kita. Respon kita ketika Tuhan berkata tidak, ketika Tuhan menjawab tidak dengan doa kita, dengan permintaan kita, ya, lalu respon kita terhadap Tuhan itu akan menunjukkan sejauh mana kedewasaan rohani kita. Saya beri contoh, Bapak Saudara. Biasanya kalau anak-anak usia balita, ya, atau batita itu bawah 3 tahun, ya. Anak-anak kalau batita minta sesuatu itu cenderung ngerengek. Betul ya? Ngerengek. Wah, Pak beliin dong, Ma beliin, minta. Entah es krim, entah boneka, entah apalah, saya nggak tahu sob. Beliin, nggak dikasih apa sob? Wow, nangis. Bukan cuma nangis, mungkin gulung-gulung di lantai. Wow, aku minta. Nah, betul lah Mas sob? Sudah, kalau jadi orang tua lihat anak batita begitu gimana? Maklum. Oh iya, ini masih batita, pengertiannya terbatas. Mungkin kita kasih tahu ya, Nyo, nih, jangan, enggak boleh, kamu lagi batuk, ini es krim enggak boleh, nanti kalau sudah sehat, papi belikan. Ya, nggak mau tuh kok sekarang. Ya, kita orang tua masih bisa ngerti, so. Tapi coba, kita punya anak umur 20 tahun, so, ya. Minta, jangan, enggak boleh, itu enggak boleh, nangis, gulung-gulung, so. Saya jadi orang tua gimana sih? Aduh, ya rek, anakku ya apa rek? 20 rek, umurnya 20 tahun. Nah kok nangis gulung-gulung di lantai? Waduh, ya, tidak lucu lagi loh. Ya, tidak bisa dimaklumi. Ini menunjukkan apa? Dia tidak dewasa sesuai dengan umurnya, betul? Terhadap Tuhan pun sama. Respon kita ketika Tuhan menjawab tidak, itu akan menunjukkan seberapa tingkat kedewasaan kita. Ada 2 respon yang dimiliki oleh umat Tuhan ketika minta kepada Tuhan dalam doa, lalu Tuhan bilang tidak atau Tuhan bilang tunggu, ya, tidak seperti yang diharapkan, karena yang diharapkan itu Tuhan bilang iya dan langsung dikasih, itu yang diharapkan. Tapi ternyata Tuhan bilang tidak atau Tuhan bilang tunggu. Nah, ada 2 respon. Respon yang pertama itu adalah respon yang negatif, yaitu kecewa. Dan bukan hanya kecewa, maka kecewa ini bisa membawa kepada hal-hal yang lebih fatal. Ada yang jurusannya kecewa lalu jadi marah, bersungut-sungut, berontak kepada Tuhan. Tapi ada sisi sebaliknya, kecewa lalu jadi putus asa, kehilangan harapan, pesimis. Tapi sama, intinya sama, kecewa. Karena apa? Kok saya minta Tuhan tidak kasih? Kecewa. Nah, anak Tuhan yang bereaksi seperti ini, maaf saudara ya, berarti tingkatan rohaninya masih anak-anak batita. Maklum, baik saudara ya, maklum. Ya. Nah, respon yang kedua positif. Kalau respon yang pertama negatif, kecewa, lalu jadi jurusan pertama marah, bersungut-sungut, berontak kepada Tuhan. Jurusan yang kedua putus asa, kehilangan harapan, pesimis.
Nah, reaksi yang kedua adalah positif. Apa reaksinya waktu Tuhan bilang tidak? Reaksinya adalah bersabar, berserah, berharap, dan tetap percaya. Wah, ini yang luar biasa. Bersabar, berserah, berharap, dan tetap percaya. Nah, kalau anak Tuhan bisa punya respon seperti ini waktu Tuhan bilang tidak, tapi bisa tetap berserah, bersabar, berharap, tetap percaya, ini berarti tingkat rohaninya sudah semakin naik. Ya, jadi kalau mengukur rohani kita sendiri ya, jangan mengukur rohaninya orang, jangan. Karena tiap orang kan berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Bagaimana sikap respon kita saat Tuhan bilang tidak terhadap permintaan kita dalam doa? Itu kan bisa jadi tolak ukur atau standar sampai sejauh mana tingkat rohani kita. Masih balita-batita atau sudah dewasa? Oke, nah sekarang kita masuk. Bagaimana dengan ketika Tuhan menjawab tidak? Tadi kan saya katakan ada 3 jawaban ya. Kalau iya, saya nggak bahas ya, karena jawaban iya ini sudah nggak perlu dibahas ini ya. Semua sudah sangat tahu ya. Tapi yang saya bahas ini dua jawaban berikutnya nih. Karena itulah tadi judul perenungan firman Tuhan dijawab tapi. Nah, maksudnya doa permintaannya itu dijawab oleh Tuhan, tapi tidak seperti yang diharapkan. Karena apa? Jawabannya tidak, atau jawabannya tunggu, loh, tidak seperti diharapkan. Oke, sekarang kita baca. Bagaimana dengan ketika Tuhan menjawab tidak? Seringkali ketika kita berdoa, kita tidak mengizinkan Tuhan yang mengendalikan jalan hidup kita. Malah kita yang menyetir Tuhan untuk tunduk pada kemauan kita dan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ya, jadi seringkali umat Tuhan kalau nggak waspada, ketika dia berdoa, ternyata bukannya dia izinkan Tuhan yang mengendalikan jalan hidupnya, tapi malah dia yang menyetir Tuhan. Ya, untuk tunduk pada kemauan dirinya dan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang diinginkan dirinya. Orang seperti ini merasa bahwa pemikiran dan rancangannya itu yang terbaik. Pemikiran dan rancangannya itu yang terbaik. Sehingga ketika Tuhan tidak mewujudkannya, dia jadi kecewa. Karena dia merasa, ini pikiranku yang paling terbaik, ini rancanganku yang paling terbaik. Tapi ternyata Tuhan bilang tidak. Wah, dia kecewa banget. Karena Tuhan, ini yang paling terbaik loh. Yang saya analisa, yang saya pikir, ini yang terbaik. Tapi kenapa Tuhan bilang tidak? Kecewa banget. Di saat seperti ini, sesungguhnya kalau kita mengadakan perenungan, ya, kita ini tidak sedang menempatkan Tuhan sebagai sebuah pribadi yang penuh kuasa, melainkan, maaf, kita sedang menempatkan Tuhan seperti seorang pembantu yang harus taat pada apa yang kita inginkan. Saya ulang, ya. Di saat tadi ya kecewa karena kita merasa pemikiran rancangan kita yang terbaik, kita minta sama Tuhan, Tuhan jawab tidak. Wah, kita kecewa banget. Ya, di saat seperti ini sesungguhnya kalau kita merenung dengan benar, kita ini tidak sedang menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang penuh kuasa, melainkan Tuhan-Tuhan yang kita jadikan alat. Tuhan-Tuhannya seperti seorang, maaf dalam tanda kutip ya, pembantu yang harus taat pada apa yang kita mau. Seharusnya sebagai umat Tuhan kita bisa memaknai doa dengan cara yang benar. Bagaimana Pak memaknai doa dengan cara yang benar? Ayo kita lihat Mazmur 25 ayat yang pertama, lalu disambung ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ini cara memaknai doa dengan cara yang benar, gitu ya. Mazmur 25 ayat yang pertama, lalu lompat ayat yang keempat dan 5. Demikian firman Tuhan dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Kata kuangkat jiwaku berarti Daud melakukan doa penyerahan dirinya, penyerahan hidupnya kepada Tuhan. 4.
Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, dari ayat-ayat ini, ya, ini ucapan Daud, ya, Mazmur Daud, ya, ketika dia berdoa, dia isinya seperti ini. Nah, Daud berdoa bukan supaya Tuhan mengikuti apa yang jadi kehendaknya, melainkan Daud berdoa supaya Tuhan yang memimpin dan menuntun hidupnya. Beda nih Sob, ya. Kalau tadi maksa, rasa pikiran dan rencananya yang paling terbaik. Karena Tuhan harus ikuti apa yang saya mau, apa yang saya minta dalam doa. Tapi teladan pemazmur, Mazmur 25, bukan memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang kita mau, tetapi justru Tuhan yang mimpin, Tuhan yang nuntun. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya bagian yang terpenting dalam sebuah doa itu bukanlah permintaan kita, tetapi bagian yang terpenting dari sebuah doa itu adalah pribadi Allah, bukan permintaan kita. Kalau kita sampai kecewa, berarti kita menganggap bahwa bagian terpenting dalam doa kita itu adalah permintaan kita. Sehingga waktu kita minta Tuhan bilang tidak, kecewalah kita, marahlah kita. Tapi kalau kita sadar seperti yang Daud ucapkan dalam Mazmur 25 tadi, maka sesungguhnya yang menjadi bagian terpenting dalam doa kita itu bukan permintaan kita, tapi adalah pribadi Tuhan, yang berarti kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Oleh karenanya dalam permohonan Daud untuk meminta tuntunan Allah, Daud mengawalinya dengan menyerahkan dirinya kepada Allah. Tadi di ayat yang pertama, ya, ku angkat jiwaku. Jadi sebelum Daud bilang tuntun aku, ya, bimbing aku supaya aku terus ada di jalan kebenaran-Mu. Sebelum Daud ucapkan itu, Daud berkata, ku angkat jiwaku. Jadi Daud mengawali doanya sebelum Daud minta tuntunan Allah. Daud mengawalinya dengan menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya kepada Allah. Mari lewat teladan pemazmur, teladan Daud, kita ubah isi doa kita dari yang semula suka mendikte Tuhan, mendikte, ya, ayo tulis ini Ibu Budi, nah itu kan didikte, ya. Ini Bapak Budi, nah itu didikte, ya. Ubah doa kita dari yang semula suka mendikte Tuhan, harus mengabulkan apa yang kita mau, sekarang diubah. Doanya berisi penyerahan diri kepada tuntunan Allah. Ini yang luar biasa, penyerahan diri kepada tuntunan Allah. Ini yang luar biasa, ya. Jadi ketika Tuhan menjawab doa kita dengan jawaban tidak, itu tidak berarti bahwa Tuhan itu tidak peduli sama kita. Tidak. Tapi Tuhan sedang meyakinkan kita bahwa Tuhan memiliki sesuatu yang jauh lebih baik untuk kita. Sesuatu yang pastinya mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi kalau Tuhan jawab tidak, itu bukan berarti Tuhan tidak peduli kita, bukan berarti Tuhan tidak cinta kita, bukan. Tapi Tuhan sedang hendak meyakinkan kita bahwa Tuhan memiliki sesuatu yang jauh lebih baik untuk kita, sesuatu yang pastinya mendatangkan kebaikan untuk kita. Oke, ya. Dan ini jawaban doa yang kedua tadi, saudara, ya, yang Tuhan bilang tidak. Nah, ini saya sudah jelaskan dari Alkitab, teladan pemazmur sungguh indah. Sekarang jawaban doa kemungkinan yang ketiga, jawabannya, saudara, ya, adalah ketika Tuhan menjawab tunggu. Menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Setuju? Setuju, saudara, ya. Kita kalau janjian sama orang, lalu orang yang kita ajak janjian itu telat, saudara, ya, kalau telat 1-2 menit ya wajar, saudara, ya.
Tapi kalau terlambatnya sampai 30 menit, bahkan terlambatnya sampai 2 jam, waduh, ini bukan telat lagi ya. Ini sudah nggak niat janjian gitu ya. Setidaknya kalau begitu langsung kabari, aduh maaf ini, saya terjebak macet, atau maaf ada satu peristiwa yang tiba-tiba tidak terduga terjadi. Jadi saya tidak bisa segera untuk bertemu dengan bapak atau ibu. Saya minta maaf. Apakah kita undur janjian ketemuan kita? Kita reschedule lagi di waktu yang akan datang? Atau bapak ibu bersedia menunggu saya mungkin setengah jam, 1 jam ke depan? Nah, kita kasih informasi ya, supaya kita nggak membuat orang jadi menunggu tanpa alasan. Nah, menunggu memang adalah hal yang paling membosankan, sehingga banyak orang tidak sabar menunggu, tidak sabar menanti, itu tidak sabar. So. Kalau ada antrian, kepinginnya apa so? Duluan. Nah, betul so ya. Karena apa? Tidak sabar. Sesuai ini. Apalagi yang petugasnya so lama. Ya, saya sendiri pun kadang-kadang gitu, tapi Tuhan ingatkan, ayo, tidak boleh antri. Oh iya, tidak boleh ya. Tapi kadang-kadang jadi keki juga, so. Kalau lihat ada orang lain yang nyerobot itu kadang-kadang waktu keki, loh, nah sini bisa antri baris, so. Tiba-tiba sananya orang belum loh. Nah ya apa ini ya? Tapi kadang-kadang saya belajar menguasai diri saya, diam aja. So. Nah waktu saya diam, so, ada yang bela siapa? Orang lain yang lagi antri itu ngomong, ih, tengok kita bikin antri ya Pakmu kok. Balap aja buri. Karena memang antri itu tidak menyenangkan, antri itu membosankan. Ketidaksabaran menunggu inilah yang seringkali menjadi penyebab kegagalan kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Coba, ketidaksabaran menunggu kan Tuhan bilang tunggu. Jawaban Tuhan begitu ya. Ketidaksabaran menunggu inilah yang seringkali menjadi penyebab kegagalan kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Israel yang keluar dari Mesir, angkatan Israel ya, yang umurnya yang keluar dari Mesir itu ya, bukan yang lain di perjalanan, bukan, tapi yang keluar dari Mesir, melihat tanda-tanda mujizat yang luar biasa, 10 tulah, laut terbelah dan sebagainya. Tidak bisa masuk tanah Kanaan, tidak bisa mengalami janji Tuhan. Mengapa so? Karena tidak sabar, suka kecewa, marah, bersungut-sungut, berontak dan sebagainya. Loh ya kan? Itu cerita Israel itu sudah tidak asing, semua kita kan tahu ya. Dan jujur so, kalau saudara waktu baca cerita Israel itu gimana so? Gregetan ya. Saya kalau baca Israel itu ceritanya Israel saya baca. Dalam hati saya so, kadang-kadang roto yo gitu. Lah ya kok ada ya orang kayak gini. Tapi tiba-tiba tuh Tuhan ngomong gini, lah ya kamu ya kadang-kadang kayak gitulah. Itu yang repot so, ya. Jadi ini kan gregetan ya, melihat mujizat Tuhan yang luar biasa, tapi ternyata ada apa sedikit, Tuhan bilang begini, dilakukan sebaliknya, dan yang lain-lain. Tidak sabar, karena tidak sabar akhirnya gagal mengalami penggenapan janji Tuhan. Yang bisa masuk tanah Kanaan, angkatan Israel yang keluar dari Mesir hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Yang lain tewas mati di perjalanan. Anak-anak mereka yang bisa masuk tanah Kanaan. Mengapa tidak sabar menunggu? Daud, kembali lagi Daud dalam Mazmurnya memberi nasihat kepada kita. Yuk kita buka Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14. Demikian firman Tuhan, Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Luar biasa, ayat ini memakai tanda seru. Tanda seru dipakai sampai berapa kali so? 3 kali. 2 kali dipakai untuk kata nantikanlah Tuhan, dan 1 kali dipakai untuk kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi ternyata nantikan Tuhan itu sampai diulang 2 kali. Dan itu bukan tanda titik biasa, tapi tanda seru. Benar-benar harus diperhatikan. Ini sesuatu yang penting, harus diperhatikan, dikasih tanda seru. Bahkan diulang sampai 2 kali. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi kalau pakai kata ya itu berarti penegasan. Entenon aku yo. Yo, entenon aku. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau pakai kata ya ini berarti penegasan.
Untuk itu pemazmur bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi kalau mau belajar nantikan Tuhan itu memang hatinya harus kuat, teguh. Kalau hatinya tidak kuat, tidak teguh, tidak bisa nantikan Tuhan. Ya nanti kayak bangsa Israel itu ya, tidak bisa. Sudah menjadi sifat alamiah dari manusia pada umumnya, menginginkan segala sesuatu itu secara instan. Ya, instan. Ya, itu kan sifat alamiah manusia kan seperti itu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Instan. Ya, termasuk kita kan? Iya. Cuma bedanya kalau kita sekarang sudah ngerti firman, berubah. Pemikirannya berubah. Ya, caranya berubah. Karena kita belajar makin dewasa. Nah, sifat dasar manusia memang kepinginnya instan. Dan ketika jawaban Tuhan sepertinya berlambat-lambat itu sepertinya kayak ditunda gitu ya. Maka banyak anak Tuhan yang hanya menyerah dan tidak lagi berdoa. Percuma berdoa. Lalu nggak dijawab-jawab. Dijawabnya nggak tahu kapan. Maaf sobat, setelah aku mati. Lagu setelah aku mati nggak dijawab-jawab ya percuma doa wis gak doa-doanya percuma. Banyak umat Tuhan yang begitu menyerah dan tidak lagi berdoa karena mereka merasa jawaban Tuhan itu kok ditunda-tunda, berlambat-lambat. Padahal berdoa itu membutuhkan konsistensi. Itulah sebabnya Tuhan berkata dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Bapak tulis saja. Lukas 18 ayat yang pertama dikatakan Tuhan memberikan sebuah perumpamaan untuk menegaskan supaya umat Tuhan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini Tuhan yang ngomong. Tuhan yang ngasih penegasan. Doa itu butuh konsistensi. Doa itu tidak boleh jemu-jemu. Karena itu kitab Tesalonika juga berkata tetaplah berdoa. Berdoalah dengan tidak berkeputusan. Jangan menyerah sampai kita melihat Tuhan bekerja. Terciptalah sebuah lagu. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Nah, itu kan jangan menyerah. Menyerah lalu tidak berdoa lagi, jangan. Ketika Tuhan bilang tunggu, tetap berdoa. Ya, jangan menyerah sampai kita lihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bukannya Tuhan sengaja mengulur-ngulur waktu, tetapi Tuhan tahu waktu yang tepat dan terbaik buat kita. Amin. Tuhan tahu waktu yang tepat dan terbaik buat kita. Waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Namun waktu Tuhan itu juga tidak pernah terlalu cepat. Jadi tidak lengkap ya. Kadang-kadang lagu cuma berkata takkan pernah terlambat pertolonganmu. Nah, tapi gak komplit so. Saya kadang-kadang saya mau nambah. Oh ada lagu bilang tamu tak pernah terlalu cepat pertolonganmu. Oh udah ada so. Yang mesti ditekankan itu tak pernah terlambat. Ya betul. Tapi jangan lupa juga tidak pernah terlalu cepat. Melainkan waktu Tuhan itu tepat, pas, terbaik. Itulah sebabnya Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian awal dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Selalu ada maksud dan tujuan Tuhan di balik penundaan. Tuhan ingin menguji kesabaran kita. Tuhan ingin menguji ketekunan kita. Tuhan ingin mengajari kita untuk kita terus bergantung kepadanya. Tapi yang pasti janji Tuhan itu ya dan amin. Kita baca ayat penutup Yeremia 33 ayat yang ke-14. Pelan-pelan mimbar sekarang kembali maju ke depan. Yeremia 33 ayat yang ke-14. Yeremia 33 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya, kata sesungguhnya ini berarti sak temene gitu ya. Kalau sudah pakai itu apa Alkitab bahasa daerah, Alkitab bahasa Jawa itu sak temene gitu ya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan. Jadi berarti ini Tuhan yang ngomong ya, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Yang setuju berkata amin. Tuhan ngomong sesungguhnya sak temene itu ya, waktunya akan tiba, waktu yang tepat itu ya.
Demikian firman Tuhan bahwa Tuhan akan menepati janji yang telah dikatakan. Ayat ini memang bilang kepada kaum Israel dan Yehuda. Tapi Bapak Saudara ketahuilah, Bapak Ibu Saudara, saya ini juga adalah Israel rohani, umat-umat Tuhan, pilihan Tuhan. Seperti bangsa Israel jasmani, mereka umat pilihan. Kita ini juga pilihan Tuhan, Israel rohani. Ayat ini juga berlaku buat kita. Ya, Tuhan menguji kesabaran kita, Tuhan menguji ketekunan kita, Tuhan mengajari kita untuk terus bergantung kepadanya. Tapi satu hal yang pasti, janji Tuhan itu akan digenapi. Ya dan amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Silakan bermimbar kembali maju ke depan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus benar, Yesus benar, lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang amin, ku akan melihat Dia jadikan semua. Cuma Tuhan sendiri katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa. Selalu Tuhan menjawab doa. Dia beri yang terbaik di waktu yang Kami percaya Tuhan. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, Silakan Engkau bekerja. menjadi bukti oleh karena Jangan Tuhan katakan Yesus mendengar. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Caranya di waktu yang tepat, bukan berikan Dia jadikan semua. Luar biasa. Kata-kata pujian ini menjelaskan firman yang kita terima malam ini. Cuman memang bagian awal dikatakan tak selalu Tuhan menjawab doa. Maksudnya bukan berarti Tuhan tidak mendengar dan menjawab doa kita, bukan. Tapi jawaban Tuhan itu tidak seperti yang kita mau. Itu maksudnya. Namun dikatakan Tuhan beri yang terbaik di waktu yang tepat. Mari izinkan Tuhan bekerja, sehingga yang mustahil secara manusia, gak mungkin, tak akan bisa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup mengubah, Dia sanggup melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Tuhan mendengar lebih dari yang kita doakan. Tuhan menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, aku akan melihat Dia jadikan semua. Mari sama-sama dengan bangkit berdiri. Sekali lagi kita katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab
tapi Roh Kudus meteraikanlah firman yang sudah kami terima. Kami rindu menjadi umat-umat Tuhan yang semakin bertumbuh dewasa, sehingga kami boleh memiliki respon, memiliki tanggapan, memiliki reaksi yang menunjukkan kedewasaan rohani kami. Ketika Tuhan berkata tidak, ataupun ketika Tuhan berkata tunggu, kami tidak kecewa. Kami tetap percaya, kami tetap berserah, kami tetap bersabar, kami tetap menantikan Tuhan. Dan kami yakin Engkau akan menyatakan rencana-Mu yang indah, yang tidak terduga Tuhan buat dalam hidup kami. Bagian kami adalah percaya. Cara dan waktu itu adalah bagian Tuhan. Karena itu kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kami. Seperti teladan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa Surgawi yang jadi. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Engkau memberkati setiap umat-umat Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan. Bahkan Engkau berjanji memberikan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Hamba berdoa, jikalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, kami berdoa biarlah kuasa Tuhan yang ajaib menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dan sedang menghadapi masalah pergumulan, kami mau tetap menanti-nantikan Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya, karena Engkau buat menjadi segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terus kami berdoa, beri hikmat Tuhan, kuasai cengkeram hati pikiran mereka dengan roh takut akan Tuhan, sehingga anugerah-Mu semakin dinyatakan atas bangsa kami Indonesia boleh menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang jadi berkat. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan, tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan berkati mereka sekalian. Berkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga Engkau berkati semua yang sudah melayani. Demikian juga persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan umat-umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali. Karena Engkau berkata, jerilah persekutuan dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga, kembali ke aktivitas kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Haleluya.